miskin, luputkanlah mereka dari tangan orang berdosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Kita semua yang berbahagia dalam Tuhan, kita kembali bersyukur. Tuhan berkenan menerima kita untuk ikut serta dalam perjamuan kudusnya ini. Sekaligus kita mempersembahkan para donatur kita. Tanpa mereka tidak bisa kita hidup di sini dengan baik dan layak. Tapi berkat bantuan mereka, kita semuanya dapat berjalan dengan baik di sini. Juga kita bersyukur bersama dengan Pastor Albertus Maria Rua dan juga teman kita Alexander Cristiano yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa penguasa semesta alam, Engkau memimpin kami dengan kasih dan kerahiman. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat hidup dalam kasih dan kedamaian yang mempersatukan seluruh umat manusia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita semua yang berbahagia dalam Tuhan, Injil hari ini bagi saya menyentuh karena apa? Yesus menunjukkan kepada kita persentase orang yang bersyukur kepada Tuhan dan yang tidak bersyukur kepada Tuhan karena karya-karyanya yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dari 10 orang, ya, 10 orang kusta tadi dikatakan, sesungguhnya mereka itu semuanya tahir atau sembuh dari penyakit kusta mereka. Tapi ternyata hanya ada satu yang kembali kepada Tuhan untuk bersyukur. Ini merupakan satu gambaran dari situasi manusia, bukan hanya zaman dulu tapi juga zaman kini. Rupanya begitu kecil persentase orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupannya. Ini 9 banding 1. Dari 10 hanya 1. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua yang saya lihat juga dalam Injil hari ini adalah orang Samaria ini bersyukur karena mengalami kasih karunia Allah yang begitu besar, dilepaskan dari penyakit kustanya. Juga dalam realita kehidupan kita, biasanya syukur ini meluap dalam diri kita ketika ada momen-momen tertentu yang kita anggap besar. Misalnya ulang tahun, selesai semester nilai bagus, saya bersyukur. Itu di sana. Ada orang yang jenjang kariernya meningkat, dia bersyukur. Dan macam-macam bentuk syukur, tapi terutama yang menonjol di dalam kehidupannya itu yang dia syukuri. Padahal sebetulnya rasa syukur kita itu tidak perlu dibatasi pada hal-hal yang besar yang kita alami dalam hidup kita. Karena setiap perkara hidup kita, situasi hidup kita, mestinya juga kita syukuri. Misalnya saja, sangat sederhana, ada tugas harian kita waktu opera membersihkan pari. Anda tahu suasana hati Anda ketika bau air dan kotoran-kotoran sampah itu menyengat hidung itu. Apakah Anda bersyukur atau mengeluh? Ayo, mengeluh atau bersyukur? Mengeluh ya.
hujan. Di sisi lain sebetulnya kita harus bersyukur karena apa? Terutama pada masa pandemi dan peralihan dari pandemi ke situasi normal hidup kita. Kalau saya masih mencium bau, itu berarti saya normal, saya sehat. Tidak perlu saya mencurigai diri saya bahwa saya kena COVID, itu di sana. Karena itu salah satu gejala, masih bersyukur, bisa mencium dengan baik. Di sana. Juga bersyukur, apa yang harus disyukuri di sana? Dengan membersihkan parit itu, lalu kemudian air dapat mengalir dengan baik, sehingga kemudian kita tidak kebanjiran misalnya, atau tidak ada tumpukan sampah di sana menjadi bersih lingkungan. Banyak hal, banyak nilai yang kita bisa peroleh dari satu jenis pekerjaan saja. Tapi sekali lagi kecenderungan kita manusia adalah mengomel, ya, bersungut-sungut dan seterusnya. Nah, lewat hidup hari ini kita diminta untuk menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Situasi apapun yang kita alami, itu kita bersyukur. Bersyukurlah bahwa Anda bisa menendang sebuah bola. Oh, ternyata kakimu masih bagus, ya, tenagamu masih bagus. Bersyukurlah bahwa Anda bisa lari. Kalau tidak bisa lari, Anda sakit. Misalnya. Nah, ini kita syukuri semuanya yang ada. Dan syukur kita itu memang betul berakar dari kesadaran diri, ya. Tidak hanya sekedar kata-kata kosong, tetapi betul-betul ini yang saya rasakan dalam hati saya. Tadi sebelum bisa bangun saya mimpi, ya, ada beberapa orang pastor kami berkumpul, lalu tiba-tiba ada seorang pastor yang dia bilang, apa itu? Rupanya kita sudah mau mati semua ini. Dan saya merasakan juga seperti susah untuk bernapas di sana. Mungkin sudah saatnya saya mati. Tiba-tiba saya bangun. Terima kasih Tuhan, ternyata itu hanya mimpi, ya, bukan sebuah realita. Saya bersyukur. Dengan cara itu, seandainya mungkin tidak ada mimpi yang mengagetkan itu, saya ketiduran, saya tidak bisa sama-sama dengan Anda saat ini. Tapi karena mimpi itu membangunkan saya. Saya akan menunjukkan, jangan hanya bersyukur pada momen-momen tertentu yang anggap Anda besar, tapi juga dalam perkara-perkara yang sederhana. Jadilah orang Samaria tadi yang mampu bersyukur dan mensyukuri setiap hal yang dialami dalam hidup ini. Latih hari ini bersyukur, jangan mengeluh. Apapun yang Anda kerjakan di sana, bersyukurlah itu. Kita belajar, tidak sekali jadi, tapi kita harus belajar. Amin. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah membebaskan kami berkat kurban Yesus Kristus yang penuh belas kasih. Semoga hidup kami senantiasa dipenuhi dengan ungkapan syukur yang terwujud dalam perbuatan kasih terhadap sesama kami, terutama yang lemah, miskin, kecil, tersingkir, dan difabel. Semoga kelak kami semua Kau perkenankan hidup bersama Putra-Mu dalam sukacita abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami ini dan sepanjang segala masalah. Amin. Tuhan bersama-Mu Dan bersama-Mu. Semoga kita sekalian senantiasa dituntun, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Deklarasi kita telah berakhir, kita hidup dalam kesatuan dengan Tuhan. Amin.